Halo Sobat Retro, selamat datang kembali di channel Mike Satu Jakarta bersama gua, Michael. Dan hari ini bersama gua ada sebuah mobil yang pasti tidak asing bagi kalian pencinta mobil kencang atau pencinta otomotif pada tahun 90-an. Langsung aja, ini dia Mitsubishi Eterna GTI tahun 1993. Sebetulnya mobil ini adalah Mitsubishi Galant, tapi di Jepang namanya Mitsubishi Eterna. Sebelumnya di Indonesia yang gue tahu, nama Mitsubishi Galant itu kurang menjual dan akhirnya diganti dengan nama Mitsubishi Eterna supaya lebih menjual lagi. Dan setelah Mitsubishi Eterna ini, namanya diganti kembali ke Mitsubishi Galant. Langsung aja untuk tampak depan yang kita bisa lihat, dia terlihat sangar sekali dan ganteng. Itu dibantu karena lampu depan yang sipit dan memanjang di sini, dan dia terus sampai ujung ke bagian lampu sennya. Untuk grillnya dia semacam kidney grill seperti BMW tapi beda ya. Dan jujur kalau gue ngeliatnya ini terlihat seperti grill celana dalam. Untuk bumpernya sendiri dia masih bumper originalnya. Tapi untuk tipe GTI, aslinya dia ada fog lamp di bagian sini, tapi sama pemilik sebelumnya sudah dicabut dan dipolosin. Supaya mungkin terlihat sporty dan lebih ganteng. Dari samping, kalian bisa lihat mobil ini sudah tidak menggunakan velg aslinya dan sudah diganti dengan velg Rally Compo-Motive Motorsport. Untuk di bagian pintunya, di bagian samping sini, terlihat dia ada tambahan body molding yang bergaris-garis motifnya, dan di sini juga ada garis panjang berwarna hitam. Untuk spionnya dia masih menggunakan spion originalnya yang satu warna dengan body. Untuk door handle-nya sendiri dia memang original seperti ini, tidak satu warna dengan body, jadi dia berwarna hitam. Dan yang spesial di mobil ini ada tambahan sunroof. Lanjut ke bagian belakang. Untuk tampak belakangnya, lampu belakangnya juga terlihat ganteng. Dan untuk mobil-mobil pada tahun itu, ini justru keren dan cakep sekali. Lampu belakangnya memanjang sampai sini, sampai bagian bagasi. Dan dia sudah smoke juga bagian bawahnya. Untuk lampu remnya ada di sini, dan lampu sennya di bawah sini, lampu mundurnya di tengah sini. Untuk bumper sendiri dia juga bumper yang gondrong. Di bawah sini dia nekuk keluar lagi, terlihat sportinya. Ada tambahan 2 buah parking sensor, dan di sini garis panjangnya berlanjut. Untuk knalpotnya juga dia sudah menggunakan knalpot racing yang aftermarket karena mobil ini adalah mobil yang kencang. Mobil ini sudah menggunakan mesinnya VR4 yang berkode 4G63T yang berkapasitas sama 1997 cc, 4-cylinder, DOHC 16 valve yang katanya menghasilkan kurang lebih sekitar 300 horsepower. Dan ini interiornya Mitsubishi Eterna GTI. Untuk interiornya, joknya sendiri masih menggunakan jok bahan aslinya dalam kondisi bagus, depan dan belakang, dan sekelilingnya juga masih bahan originalnya. Tidak ada yang ditambah-tambahin atau disarung ulang. Untuk bagian dashboardnya sendiri, kita bisa lihat di bagian sini dia datar. Di sini ada lekukan sedikit untuk taruh barang di atas seperti kotak tisu atau seperti itulah. Di bagian tengah sini ada jam digital. Di sini ada tempat penyimpanan tertutup yang kecil, mungkin untuk menyimpan STNK, karcis parkir, atau uang-uang parkir. Untuk di bagian speedometernya, di sini nonjol sekali, besar sekali gitu. Dan memang untuk
banyakan Mitsubishi pada zaman itu dashboardnya bentukannya seperti ini. Speedometernya itu mengotak dan naik tinggi seperti ini. Dan jarum-jarumnya sendiri juga besar sekali. Di bagian tengah sini ada kisi-kisi AC-nya dan di bawahnya ada pengaturan untuk AC-nya. Di bagian sebelah kiri ada pengaturan mode-modenya. Di tengah ada pengaturan temperaturnya dan mobil ini juga ada heaternya. Di bagian sebelah kanannya ada untuk pengaturan fan speed-nya. Di sebelah kanannya lagi ada tombol hazard dan di bawahnya ada dummy button. Di bawahnya lagi ada asbak dan lighternya. Dan di bawahnya lagi ada slot untuk head unit yang single din. Tapi di mobil ini tidak terpasang. Di bawahnya lagi ada tambahan ini. Ada purge button, cut off switch, dan beberapa switch yang tambahan yang tidak berfungsi. Di bagian bawah sini, depan persnelingnya ada tempat penyimpanan terbuka yang kecil, mungkin untuk taruh dompet atau handphone. Di sini ada tuas transmisinya dan shift knob-nya sudah tidak original lagi. Mobil ini transmisinya 5-speed manual yang enak loh guys. Di bagian belakang sini ada pengaturan untuk power mirror-nya dan ada tombol untuk pengaturan sunroof yang tambahannya juga. Untuk setir mobil ini dia sudah menggunakan setir aftermarket, setir racing merek Momo. Sebetulnya ya ini tergantung selera ya, tapi kalau gue pribadi gue lebih suka setir original di mobil apapun. Dan di atas kolom setirnya ada tambahan turbo timer dan di bawah sini ada tambahan voltmeter juga. Untuk speedometernya sendiri dia juga sudah diganti supaya terlihat lebih racing. Itu juga tergantung selera. Gue pribadi lebih suka originalnya pastinya. Dan untuk speedometernya ini tachometer dan speedometer ini besar sekali dan jarum bensinnya dan temperaturnya justru kecil di bagian bawah. Di sebelah kanannya lagi ada tambahan karena ini mobil racing, ada tambahan RPM lagi dengan shift light dan juga ada boost meternya karena mobil ini turbo. Oke Sobat Retro, sekarang gue lagi ngetes Mitsubishi Eterna GTI VR4 Converted. Untuk mobilnya overall dia masih standarnya Eterna GTI, cuman ya paling setir, shift knob, dan tambah-tambahan lainnya yang tidak original, yang sudah aftermarket. Tapi rasa bawa mobil ini dalam kota aja enak sekali. Untuk kenyamanan kursinya dia sangat lebar dan tebal sekali, dan ini enak banget. Bener-bener terasa dipeluk sama joknya sendiri. Untuk kegedapan suara mesinnya tidak terlalu kedengaran juga ke dalam mobil. Suara dari luar juga tidak terlalu kedengaran ke dalam mobil. Cuman karena ini sudah diganti knalpotnya, jadi suara knalpotnya terdengar. Dan pastinya suara turbo blow off-nya kedengaran, encis-encisnya. Untuk handling mobil ini di tikungan, dia juga precise sekali, menggigit. Dan mobil ini sudah menggunakan power steering, pastinya karena dia tahun 90-an. Bukan mobil tahun 80-an. Dan power steering sudah come as standard. Suaranya cis. Sekarang di depan kita ada posisi tidur dan kita akan coba suspensinya. Agak terlalu pelan sih. Coba. Dia empuk dan nyaman sekali. Depan ada speed breaker. Tidak terlalu terasa. Sekarang kita coba tenaganya. Bahwa mobil ini pasti yang kalian pengen itu cuma ngegas.
mobil ini masih front wheel drive, dia bukan four wheel drive ya. Dan begitu rasanya. Bener-bener pas turbonya kick in, kita push back in our seats. Enak banget bawaannya. Untuk Eterna GTI sendirinya, dia juga menggunakan mesin 4G63, tapi dia NA, Naturally Aspirated. Dan tenaganya untuk zaman dulu, tahun 90-an, itu mobil yang paling kencang di antara rival-rivalnya. Dan Eterna GTI menghasilkan tenaga 135 horsepower. Dan dibanding dengan ini yang katanya kurang lebih 300 horsepower, jauh ya guys. Jadi buat kalian yang dulu suka ngetrek-ngetrek tuh, suka ngebut-ngebut dengan Eterna GTI standar, coba pakai ini, pasti lebih seru lagi. Untuk di posisi tidur pun mobil ini tidak mentok ya guys, bener-bener enak dan empuk. Gila. Kenyamanannya seperti kenyamanan sedan pada umumnya, kenyamanan saloon, tapi mesinnya bandel. Coba mungkin kita buka jendelanya sedikit. Begitu suaranya. Kalau kalian pengen ngerasain sendiri, pengen dengerin sendiri, boleh. Tapi dibeli dulu ya. Jadi buat kalian pencinta mobil kencang, pencinta Eterna dan suka dengan mesin 4G63T, ini mobil buat kalian. Oke Sobat Retro, bagi kalian yang pencinta mobil kencang dan suka dengan Eterna, atau kalian yang belum pernah memiliki dulu dan ingin memilikinya sekarang, bisa langsung datang ke showroom Malik Selatan Jakarta, karena mobil ini dijual. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Malik Selatan Jakarta dan tekan loncengnya untuk update-update terbaru video kita. Sampai ketemu di video berikutnya.